Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab yang terakhir kali ini di diskusi CL 42 yaitu tentang akses control list ya teman-teman. Nah jadi ACL atau akses control list itu fitur pada router yang berfungsi untuk mengizinkan suatu partai tertentu lewat atau memblokirnya. Nah agar lebih paham itu kita akan belajar menggunakan static kasus. Nah kita bisa buat topologinya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah oke, di sini saya sudah membuatnya ya teman-teman. Di sini saya tidak ada video pembuatannya karena ini tuh sangat banyak, jadi kalian ini tambahkan router 1, router 2, switch 1, switch 2, ini isinya ada 6, dan ini yang server itu ada 3 ya teman-teman. Ini tinggal kalian tambahin saja IP-nya, ini VLAN 10, 20, dan 30. Nah selanjutnya itu kita akan konfigurasi di switch yang pertama. Kita bisa buka, nah kita bisa masuk ke enable, habis itu config. Nah lalu kita akan mengatur terang ke router 1 yaitu dengan interface-nya yaitu FA0C1. Nah lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang. Nah setelah itu kita akan buat VLAN ya teman-teman. Kita buat VLAN 10 sama VLAN 20 dan VLAN 30. Nah kita bisa keluar. Nah selanjutnya itu kita akan memasukkan port ke VLAN-nya. Nah untuk VLAN yang 10 itu yaitu FA-nya itu plus 2 dan sampai 3 sehingga kita menggunakan interface range FA0 2 sampai 3. Nah kita ketikkan switch port mode akses ya teman-teman. Nah switch port akses VLAN 10. Nah kita bisa exit, kita bisa masuk ke interface range ya. Nah untuk yang 20 itu dia itu FA 0/4 sampai 5 ya teman-teman. Switch port mode akses, habis itu switch port mode VLAN 20. Nah kita exit lagi. Nah kita masuk ke interface range yang FA0/6 itu sampai 7. Switch port mode akses, habis itu switch port akses mode VLAN 30. Nah kalau sudah itu kita bisa cek dengan show VLAN brief. Nah di sini itu sudah masuk interface-nya ya teman-teman. Nah jika sudah, kita akan konfigurasi di router yang pertama. Nah di sini itu pada PC kita bisa klik zoom in ya teman-teman. Nah untuk yang ini itu kita bisa matikan dulu ya. Nah setelah itu kita akan tambahkan yang NM1FI, habis itu TX ya teman-teman. Nah di sini tuh kita bisa arahkan ke sini. Nah jika sudah itu kita bisa nyalakan lagi. Nah kalau sudah itu kita bisa masuk ke CLI. Nah ini dia masih loading ya teman-teman. Nah ini no. Nah disitu kalian bisa masuk ke enable, config. Nah selanjutnya itu kita akan masuk ke interface FA0C1. Nah kita masukkan IP-nya. Nah kita bisa ketikkan no SH. Nah selanjutnya itu kita akan masuk ke interface yang mengarah ke router 2 ya, FA0/0 ya. Ini kita bisa exit terlebih dahulu. Nah kita masukkan IP-nya. Nah kita ketikkan no SH. Nah lalu kita bisa exit. Nah selanjutnya itu kita akan buat sub interface VLAN. Nah kita akan buat yang VLAN dulu 10 terlebih dahulu. Kita masuk ke interface-nya. Ini FA0/1. Nah di sini itu titik 10. Nah kita ketikkan encapsulation .1Q 10 ya teman-teman. Nah habis itu masukkan IP-nya.
Nah, lalu kita bisa exit. Kita juga bisa sampai VLAN 30 ya teman-teman. Nah, oke, kalau sudah itu kita akan konfigurasi IP di masing-masing PC-nya ya teman-teman. Nah, seperti ini selanjutnya itu kita akan konfigurasi di router yang kedua ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik zoom in, kita bisa matikan. Nah, kita masukkan yang ini ya teman-teman, yang TX. Nah, kita bisa nyalakan kembali. Nah, kita bisa buka CLI, kita tunggu loadingnya. Nah, lalu kita akan masuk ke yang interface yang mengarah ke router 1 yaitu FA0/0. Nah, habis itu kalian bisa masukkan IP-nya. Nah, ketika no SH, nah lalu kita bisa exit ya teman-teman. Nah, kita masuk ke interface yang mengarah ke switch 2 yaitu FA0/1. Masukkan IP-nya. Nah, seperti ini ya. Lalu ketika no SH, nah kita bisa custom saja ya biar cepat. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP untuk area yang ini ya teman-teman. Di sini itu dia akan menggunakan DHCP. Kita bisa buka yang router 2. Nah, di sini itu kita bisa exit terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan IP DHCP full, yaitu saya akan menggunakan namanya yaitu server. Nah, lalu kita bisa ketikkan network 192.168 yaitu yang ini ya teman-teman. Nah, ketikkan default router. Nah, lalu kita bisa masukkan DNS servernya ya teman-teman, 8.8.8.8. Nah, seperti ini. Selanjutnya itu kita akan konfigurasi terang pada yang switch yang kedua ya. Nah, kita bisa masuk ke enable. Nah, di situ connect. Nah, kita masuk ke interface yang mengarah ke router 2 yaitu interface FA0/1. Nah, di situ kita ketikkan switch port mode terang. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya itu kita akan meminta IP DHCP pada server 1 sampai yang ketiga. Nah, dia itu sudah successful ya teman-teman. Nah, ini yang server 2, kita coba. Nah, dia itu sudah sukses juga ya teman-teman. Nah, di server 3. Nah, dia juga successful. Nah, seperti itu sudah berhasil kita konfigurasi IP DHCP-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita akan konfigurasi dynamic routing yang OSPF ya teman-teman. Kita bisa buka yang router 1.
kalian itu ketikkan router OSPF 1. Nah, selanjutnya itu kita akan promosikan networknya yang 10-30 ya teman-teman. Nah, di sini saya itu lupa kalau OSPF itu dia menggunakan wildcard ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masukkan yang seperti kemarin. Nah, di situ kita bisa masukkan areanya ya teman-teman. Di sini areanya itu 0. Nah, kita juga akan masukkan promosikan yang ini ya teman-teman, yang 10 titik ini dan 20 titik ini. Nah, kita lanjut di router yang kedua ya teman-teman. Nah, di sini itu kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, kita ketikkan router OSPF. Nah, ini tuh saya akan menggunakan angka 1 ya teman-teman. Nah, saya akan samakan. Nah, lalu kita akan promosikan networknya. Masukkan wildcardnya. Nah, selanjutnya itu kita bisa cek dengan do show IP root ya. Nah, di sini itu dia itu sudah ada IP dari VLAN yang 10-30 ya, sudah ada networknya. Nah, selanjutnya itu kita akan kirim paket. Nah, kita akan kirim paket dari server 1 yang posisi 5 ya teman-teman. Nah, dia itu violet ya, kita ulang saja. Nah, oke, dia sudah successful ya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke materi yang ACL, yaitu access control list. Nah, untuk strategi kasusnya itu kita akan membuat si VLAN 30 ini tidak bisa mengakses si server yang ini. Nah, atau nantinya itu akan terblokir. Nah, ACL itu ada 2 tipe ya teman-teman. Ini kita bisa buat map. Nah, tipe yang pertama itu tipe yang standar. Nah, kita akan yang konfigurasi ini dulu ya teman-teman. Nah, terus ada yang tipe yang expand ini ya. Nah, di sini itu kita akan bahas. Nah, karena si server ini itu berada di router 2, maka itu ACL itu kita akan tanamkan di router 2. Nah, di sini kita bisa router 2-nya buka. Nah, kita akan membuat standar ACL. Nah, kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, kita ketikkan akses list, habis itu tanda tanya. Nah, untuk standar itu kita bisa pakai angka 1 sampai 99 ya teman-teman. Nah, di sini itu saya akan menggunakan angka 1. Nah, di sini itu kita tambahkan tanda tanya ya. Nah, di sini itu ada yang deny, permit, dan remark ya. Nah, deny itu memblokir paket, permit itu mengizinkan paket, dan kita itu akan yang menggunakan yang deny. Nah, di sini itu kalian tanda tanya. Nah, di sini kita akan membahas yang dari bawah dulu, yaitu yang host. Nah, host itu dia hanya satu komputer, jadi kita bisa tulis IP-nya saja ya. Nah, kalau ini itu untuk siapa saja, dan untuk ABCD itu dia hanya network mana yang akan diblokir. Nah, karena PC5 ini itu berada di VLAN 30, maka kita bisa pakai networknya ini ya teman-teman. Ya, kita akan menggunakan yang ABCD. Di sini kita bisa masukkan networknya dari VLAN 30. Nah, lalu kita bisa masukkan wildcardnya, culpritnya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah itu kita bisa cek dengan do show access list ya teman-teman. Nah, di sini itu sudah ada yang deny untuk IP dari VLAN 30 ya teman-teman. Di sini sudah ada networknya. Nah, seperti itu kita memilih deny untuk mengecualikan VLAN 30. Nah, baru kita akan mengizinkan untuk semuanya itu dengan ketikan access list 1 permit ini ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita akan menentukan direction in atau out. Nah, di sini kita akan masuk ke interface yang FA0C1 ya. Nah, lalu kita bisa ketikkan IP access script group
satu, saya akan memilih yang out, itu artinya itu paket yang keluar menuju server itu akan difilter ya teman-teman. Nah di sini tuh kita akan pengujian. Nah kita bisa kirim paket dari PC yang kelima ke server 1. Nah maka di sini itu dia itu valid ya teman-teman karena sudah diblokir. Nah selanjutnya kita juga akan coba dari yang PC 3 ke server yang kedua. Nah kita coba lagi. Nah di sini dia successful ya karena itu dia tidak diblokir. Nah jadi tadi itu VLAN 30 itu sudah diblokir. Nah jadi penjelasan in dan out itu, in itu masuk ke interface, sedangkan out itu paket yang keluar dari interface. Nah jika kita kirim paket dari yang PC 5 ke router 2 itu, PC 5 ke router yang kedua, nah maka dia itu akan successful ya teman-teman. Nah karena yang diblokir itu FA0C1 yang mengarah ke switch dan server-servernya. Nah sedangkan yang router itu interface-nya itu adalah FA0C0. Nah jadi masih bisa. Nah sekarang kita akan blokir yang FA0C0. Kita bisa buka yang router 2, kita bisa exit ya. Nah lalu kita bisa masuk ke interface NIA, yaitu interface FA0C0. Nah kita ketikkan IP access group 1 ini. Nah seperti ini. Nah kita coba kirim paket ini dari PC 5 ke router yang kedua. Nah maka di sini itu akan valid ya. Karena itu si FA0C0 ini yang menuju ke router 2 itu sudah diblokir. Nah jika kita tanamkan akses list di router yang satu, yang FA0C1 itu nantinya itu kita memblokir router 1, router 2, switch dan server-servernya. Nah kita akan coba saja, tapi sebelum itu di router 2 itu kita akan tambahkan none ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Nah kita bisa buka yang router 1. Nah kalian bisa masuk ke enable, habis itu config. Nah kita bisa ketikkan access list 1 permit any ya teman-teman. Nah kali ini itu kita akan tanamkan di FA0C1. Nah tapi kita itu akan blokir yang di VLAN yang 30 ya. Jadi PC-PC di VLAN 30 ini nantinya itu tidak bisa terhubung ke router 1. Nah kita bisa ketikkan interface FA0/1.30. Nah habis itu ketikkan IP access group 1 in. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah ini artinya itu kita memblokir yang ada di VLAN 30 agar dia itu tidak bisa terhubung ke router 1. Nah kalau di router 1 itu aja nggak bisa, otomatis di router 2 itu switch dan server-servernya itu dia tidak bisa ya teman-teman. Nah itulah kenapa kita konfigurasi di router 2 agar si PC-PC VLAN 30 itu masih terhubung ke router 1. Nah kita akan kembalikan seperti semula. Kita ketikkan tadi, habis itu tambahkan no ya. Nah di router 2 kita juga akan tambahkan yang FA0C1. Nah di sini itu kita akan kembalikan agar blokirannya itu di FA0C1 ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah kita lanjut membahas mengenai sequence number ACL. Nah sekarang kita ingin bahwa PC 2 sajalah yang tidak boleh mengakses server. Nah kita bisa buka yang router 2 ya teman-teman. Nah terus kalian bisa ketikkan access list 1 deny. Nah lalu kalian bisa masukkan IP dari yang PC 2 ya teman-teman. Nah kita bisa copy, kita masuk lagi ke router 2. Nah kita paste. Nah seperti ini ya. Nah lalu selanjutnya itu kita bisa cek dengan do show access list. Nah oke, di sini itu sudah ada listnya ya teman-teman. Nah kita akan coba kirim paket, yaitu dari PC yang kedua ke server yang satu. Nah di sini kok successful ya teman-teman, padahal di sini kita itu sudah melakukan konfigurasi agar PC 2 itu tidak bisa mengakses server 1. Nah kita bisa lihat di router 2 lagi. Nah di sini itu kalian lihat pada listnya itu
kita akan coba ketikkan lagi do show access list. Nah, kalian bisa lihat untuk permit aksesnya itu yang dari 12 ini itu nambah ke 13 ya teman-teman. Nah, itu artinya itu dari mana lagi yang tidak terblokir. Nah, tadi kan kita sudah konfigurasi agar si PCI2 ini terblokir. Nah, tetapi kenapa batchnya itu masuknya ke permit ini? Nah, itu karena akses list itu melihat listnya itu dari atas ke bawah. Nah, di sini itu ada nomornya 10, 20, dan 30 ya teman-teman. Nah, ini disebut dengan sequence number. Nah, tadi kalau masuk ke 10 itu dia tidak cocok. Nah, jadi dia itu masuknya itu yang ke-20 ya teman-teman, yang diizinkan semua. Nah, untuk cara memperbaikinya itu kita akan membuat si nomor 30 ini atau sequence numbernya itu harus di bawah 20 ya teman-teman. Nah, kita itu akan memperbaiki urutannya. Di sini kita bisa ketikkan IP access list standar 1. Nah, ini itu dia menandakan kita masuk ke access list 1 tadi ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita bisa ketikkan number 30. Nah, lalu kita bisa cek dengan show access list. Nah, di sini itu untuk nomor 30-nya itu sudah hilang ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita bisa ketikkan di sini saya akan menggunakan angka 11 agar di bawah 20. Nah, kita ketikkan deny. Habis itu host, kita masukkan IP dari yang isi 2 tadi ya teman-teman. Kalian paste aja. Nah, lalu kalian bisa cek dengan show access list. Nah, maka sekarang itu untuk IP PC2 itu dia sudah di atasnya 20, sudah di atasnya permit ini ya. Kita akan coba kirim paket itu dari PC2 ke server 1. Nah, di sini itu dia sudah valid ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa cek di router yang kedua. Nah, kita cek dengan do show access list. Nah, di sini itu pada deny hostnya itu sudah bertambah ya teman-teman, yaitu 1. Nah, karena kita itu sudah kirim paket. Nah, sekian materi kita kali ini di Cisco CCNA Part 2 sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.